Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, khususnya buat para bunda yang udah sibuk nih dari pagi hari, bahkan dari subuh ya, dengan segala aktivitasnya gitu ya. Tapi jangan sampai lupa nih untuk me time, setidaknya skincarean rutin di pagi hari. Nah, kalau aku dimulai dari bersihin muka dari sisa-sisa skincare di malam hari. Di sini aku cukup pakai air mawar aja ya. Nah, buat kalian yang suka pakai milk cleanser, toner atau apapun itu bebas ya, opsional aja sesuai dengan kebiasaan kalian aja. Nah, kalau aku cukup pakai air mawar. Nah, setelah itu aku cuci pakai facial washnya dari Scarlett Whitening. Nah, setelah cuci muka, rasanya itu lebih seger aja di wajah. Terus kulit itu terasa lebih lembab dan halus gitu. Karena kandungan di dalam facial wash ini ada glutathione, vitamin E, rose petal, dan aloe vera. Jadi kulit kita itu lebih lembab ya. Dan lanjut setelah pakai facial washnya ini, aku pakai acne serum dari Scarlett juga. Nah, karena muka aku berjerawat, jadi aku menggunakan rangkaian dari acne seriesnya Scarlett Whitening. Nah, untuk acne serumnya ini aku udah pernah review ya di video-video aku sebelumnya. Kalian bisa cek aja video-video aku yang sebelumnya. Di situ aku udah review ya. Dan sekarang aku pakai rangkaian produk terbarunya Scarlett, yaitu krim siang dan krim malamnya. Di sini aku pakai acne seriesnya. Acne Cream Day untuk pagi hari dan Acne Cream Night untuk malam hari. Dan untuk teksturnya sendiri dia itu halus dan lembut banget gitu ya. Terus dia tuh mau cepet banget meresep ke kulit dan memberikan efek glowing gitu di kulit aku. Dan yang aku rasain itu jerawat aku tuh lebih cepet kempesnya gitu ya. Jadi sekarang itu tinggal sisa bekas-bekasnya aja yang hitam-hitamnya gitu. Nah, buat kalian yang mau nyoba juga krimnya dari Scarlett ini, kalian jangan salah pakai gitu ya. Jadi untuk muka berjerawat atau beruntusan kayak aku gini, kalian pakainya Acne series ya, dimulai dari Acne serumnya, terus Acne Cream Day dan Acne Cream Night-nya. Kemudian buat kalian yang mukanya tanpa jerawat dan tanpa beruntusan, cenderung normal gitu, kalian pakainya yang Brightly Ever After Serum serta Brightly Ever After Cream Day dan Night-nya gitu ya. Dan produknya ini udah aman ya, karena sudah terdaftar di Badan POM. Oke deh teman-teman, setelah ini aku mau melanjutkan aktivitas aku, dimulai dari bikin kopi dong. Bikin kopi ini nggak pernah ketinggalan ya, pagi siang malam itu pasti selalu bikin, karena menurut aku kopi itu bikin mood naik gitu ya. Nah, kalau teman-teman di rumah lebih suka mana nih? Lebih suka bikin teh atau kopi di pagi hari? Boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, oke, sambil nemenin aku bikin kopi, aku mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Dan buat kalian yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, comment, and share-nya jika dirasa video-video aku tuh bermanfaat. Oke teman-teman, ini kopinya udah jadi. Aku tinggal minum dulu sebentar, terus lanjut masak. Masakan sederhana aja, yang gampang-gampang aja gitu ya. Nah, oke teman-teman, tadi itu aku udah sempet bikin tahu, masak tahu gitu ya maksudnya, dipotong-potong kecil gitu, tapi aku tuh nggak sempet videoin. Sekarang aku lanjut mau masak ikan kembung aja. Nah, untuk bumbunya sendiri ini aku pakai bumbu jadi aja ya, pakai bumbu racik gitu, biar simple, biar cepet aja. Nah, di sini aku tuh cuman pakai minyak sedikit ya, biar nggak nyisa minyak jelantah banyak bekas ikan gitu ya. Jadi secukupnya aja pakai minyaknya biar nggak banyak bekas gitu.
Nah, kalau kata para emak nih ya, kalau goreng ikan itu kepalanya nggak boleh sejajar katanya. Takutnya si ikannya tuh ngobrol jadi lama deh matengnya. Hehehe. Nah, sambil nyambi goreng ikan, aku tuh mau nyiangin buncis dulu. Jadi ikannya matang, buncisnya juga selesai disiangin gitu ya. Nah, di sini aku tuh sediain 2 mangkuk gitu ya, 1 mangkuk berisi air gitu buat nyuci si buncisnya ini. Karena di dapur aku ini nggak ada wastafel gitu ya, terus ke kamar mandinya juga agak jauh. Jadi aku akalin pakai mangkuk kayak gini untuk cuci si sayurannya ini. Nah, oke, ini aku lanjut balikin ikannya dulu, terus nanti aku lanjutin lagi nyiangin si buncisnya ini. Nah, buat kalian jangan salah fokus ya sama meja kompor aku yang belum aku kasih gorden kolong dapur gitu. Karena emang belum ada rezekinya untuk beli gordennya itu. Mudah-mudahan kedepannya ada rezeki untuk mempercantik dapur ini gitu ya, biar kelihatan lebih bagus dan lebih rapih lagi. Nah, bunda-bunda di rumah masak apa nih hari ini? Kalau aku biasa ya, masak-masakannya nggak pernah yang ribet-ribet, lebih sering goreng-gorengan dan tumis-tumisan aja. Nah, untuk menu sendiri aku tuh kadang-kadang suka bingung ya setiap hari masaknya apa, terus menunya apa gitu. Nah, kalau aku lagi kebingungan kayak gitu, aku tuh biasanya nontonin channel-channelnya bunda-bunda yang lain gitu, biar aku tuh dapet inspirasi menu setiap harinya. Terus aku juga kalau lagi males beres-beres nih, aku juga sering nonton ini video-video kalian yang banyak banget yang menginspirasi gitu. Jadi pas lagi males, naik lagi deh moodnya gitu. Nah, kalau kalian gimana nih? Untuk inspirasi menunya, kalian lihatnya di mana nih? Di majalah kah? Di kumpulan resep-resep kah? Atau sama kayak aku sering nontonin channel YouTube-nya juga para bunda-bunda yang lain gitu ya? Boleh ya share di kolom komentar. Nah, oke, lanjut. Ini aku udah angkat ikan yang udah matangnya. Terus aku masukin lagi sisaan ikannya ini. Nah, lanjut sambil nyangin kayak gini juga ya. Nah, setelah buncisnya itu selesai semua gitu ya, daripada diem sambil nunggu ikannya mateng, aku tuh lap-lap mejanya dan kompornya juga, biar nanti tuh pas selesai masak kerjaannya itu nggak numpuk semua gitu ya, karena udah dicicil sambil nunggu masakannya mateng. Nah, lanjut aku juga kupas-kupasin bawangnya untuk tumisannya nanti gitu ya. Di sini aku tuh cuman pakai 2 bawang merah dan 2 bawang putih gitu aja. Nah, karena dapur aku ini tuh baru kan, jadi peralatannya itu masih seadanya, masih seperlunya aja gitu ya, masih belum banyak koleksi peralatan dapur yang unik-unik atau yang apa ya, yang macam-macam gitu. Ini wajan aja cuman satu, kompornya juga cuman satu tungku gitu, makanya masaknya tuh agak lama gitu ya. Beda kalau kita pakai kompor yang 2 tungku gitu kan, yang sebelah masak ikan, yang sebelah bisa numis-numis gitu, jadi cepet selesainya. Nah, tapi ini juga masak aku tuh bisa lebih cepat karena ketolong food prep ya. Jadi kalau food preparation itu kita tuh jadi bisa menghemat waktu di hari-hari kemudian gitu. Jadi riweuhnya itu, sibuknya itu cuman 1 hari pas kita belanja mingguannya aja. Terus hari-hari berikutnya itu tinggal goreng-goreng, tinggal masak-masak aja dengan bahan-bahan yang udah kita siapin sebelumnya. Enak banget kan ya. Tapi tetep aja kalau kompornya satu itu, satu tungku kayak gini tetep aja masaknya agak lama dikit sih. Nggak apa-apa, yang penting syukurin dulu aja apa yang ada. Nah, oke teman-teman, jadi ikannya itu udah mateng kan ya. Jadi aku tuh sekarang mulai buat numis buncisnya itu aku campur sama tahu. Sedikit aja sih, nggak terlalu banyak. Jadi secukupnya aja masaknya itu paling eh yang kalau banyak itu kalau lagi ngumpul semua keluarga aku. Nah, baru masaknya itu agak banyakan gitu. Karena kan walaupun satu rumah itu 4 kakak, kadang sibuk masing-masing gitu ya. Ada yang kerja, ada yang jualan, ada yang eh,
kemana gitu ya pergi, jarang ada yang ngumpul serumah gitu, ngumpul semua itu jarang. Jadi ya seadanya dulu aja, secukupnya dulu aja gitu. Nah, oke, di sini aku tuh udah numis bawang-bawangnya, terus aku masukin buncisnya. Nah, setelah agak empuk aku campur air sedikit gitu ya. Terus setelah buncisnya itu empuk, aku masukin tahunya. Nah, untuk bumbunya sendiri di sini tuh aku pakai bumbu biasa aja sih, pakai garam, gula, dan kaldu ayam gitu. Nah, kalau kalian numis-numis itu biasanya pakai apa? Nah, kalau aku tuh pasti aku campur dengan saus tiram sedikit gitu ya. Kayaknya lebih beda aja gitu kalau aku campur saus tiram sedikit. Nah, biasanya untuk numis juga kalau ada bawang bombay, aku tuh biasanya pakai bombay aja gitu. Karena kan kalau bombay itu kan besar, terus motong-motongnya itu nggak terlalu lama gitu ngupasnya. Jadi lebih simpel aja kalau pakai bawang bombay daripada bawang merah gitu kan, kecil-kecil, ngupasnya juga agak lama gitu. Jadi aku tuh orangnya nggak suka yang ribet-ribet gitu sebenarnya. Jadi ya buat masakan juga yang simpel-simpel aja, lebih banyak goreng-gorengan kayak gini gitu ya. Nah, oke, ini dia masakan aku udah selesai. Jadi aku mau salin ke mangkuk aja gitu ya. Jadi di sini untuk peralatannya buat kalian yang berharap ada peralatan mewah, peralatan cantik, itu nggak ada ya. Di sini tuh aku pakai peralatan sederhana, peralatan yang murah meriah gitu ya. Tapi ya yang penting fungsinya kan ya. Terus lanjut setelah numis aku siapin bahan untuk bikin sambal. Nah, ini menu terakhir yang nggak boleh ketinggalan yaitu sambal ya. Dan seperti biasa aku potong-potong dulu kayak gini biar cepet matangnya. Terus aku tumis deh, dan biasanya itu aku pakai 1 buah tomat. Tapi untuk kali ini aku pengen sambal bawang kayak gini doang ya. Jadi cuman cabai dan bawangnya aja. Terus untuk bumbunya seperti biasa, garam, gula, dan micin. Nah, kalau sambal itu pasti aku pakai micin ya sedikit. Tapi buat kalian yang nggak suka micin bisa di skip ya, sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Oke deh teman-teman, karena menu terakhir ini udah selesai juga, jadi aku tuh mau siap-siap buat makan, karena Pak suami juga biasanya siang itu suka pulang dulu gitu, atau enggak aku bekelin gitu kalau dia minta dibekelin. Tapi kadang-kadang makan di luar juga, jadi ya nggak tentu juga sih kalau Pak suami. Tapi kalau aku sama anak aku ya udah, kalau udah mateng ya cepet-cepet makan gitu ya. Nah, ini dia menu kami kali ini. Selamat makan ya Bunda. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.